Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu yang makin bersinar. Apa kata dia dan mereka? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Libra, ini adalah baca energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kau berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan satu kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini bukan milik kamu. Oke. Aku melihat ya di sini, kamu akan bisa ataupun akan banyak bertindak di sini. Oke. Nah, salah satunya kamu akan benar-benar berpikir bahwa aku harus berdiri di kaki aku sendiri. Aku tidak akan pernah mengandalkan siapapun di sini. Ya, karena di sini aku ngelihat kamu punya keyakinan dalam diri kamu bahwa percaya pada diri sendiri dan kepada Tuhan itu jauh lebih baik daripada kita percaya kepada orang, manusia gitu ya. Sama halnya juga jika kita berharap kepada manusia, maka kita akan celaka. Tapi berharaplah kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan kita petunjuk dalam setiap langkah kita. Ya, oke. Dan aku juga ngelihat ya, di energi kamu ini ada spiritual alignment, dan ini juga ada believing in spiritual guidance ya, dimana kamu itu ngerasa bahwasanya kebahagiaan yang kita inginkan itu berasal dari diri kita. Dan kamu tidak pengen berharap dibahagiakan oleh siapapun. Kamu tidak berharap ada orang-orang yang mungkin memberikan hidupnya untuk kamu, gitu loh. Ya, tapi kamu selalu berharap kepada Tuhan yang selalu menunjukkan dan memberikan apa yang kamu butuhkan di sini. Dan kamu selalu mengandalkan diri kamu sendiri. Itu kamu. Karena kamu tahu, I can do less and attract more. Kamu bisa melakukan lebih sedikit dan mendapatkan lebih banyak gitu loh. Nah, ya mungkin tindakan kamu sedikit bahkan bisa mendapatkan lebih banyak. Maksudnya apa? Ya, sekarang kamu selalu fokus kepada apa yang harus kamu lakukan demi tujuan hidup kamu. Dan kamu selalu mengandalkan diri kamu dan Tuhan. Karena kamu yakin Tuhanlah yang memberikan semuanya kepada kamu di sini. Makanya, di sini kamu mencoba untuk meningkatkan spiritualnya kamu. Jadi jika spiritualitas kamu tingkatkan, kamu perbaiki ya, mungkin kamu lebih banyak berdoa, melakukan hal yang positif ya, kamu tidak akan membutuhkan siapapun. Kamu hanya membutuhkan diri kamu dan Tuhan di sini. Ya, nanti Tuhan yang akan mengirimkan mungkin bala bantuan atau mengirimkan orang-orang ya yang mungkin tepat untuk kamu. Karena apa ya? Karena selama ini kamu itu udah sering kecewa, kayak udah sering disakiti, kayak sering dikhianati, dan semua itu sudah sangat merugikan diri kamu, bahkan merugikan waktu dan merugikan finansialnya kamu ya. Nah, di saat kamu pernah terzolimi, pernah disakiti, pernah kecewa, disitulah kamu mulai bangkit. Dan seperti ada pembalas dendam gitu, pembalasan dendam di sini. Tapi pembalasan dendam ini bukan nyata kamu lakukan sendiri dengan membalas kepada mereka gitu, enggak. Tapi kamu dengan cara menunjukkan diri kamu, kualitas diri kamu, value-nya kamu tingkatkan di sini. Kamu harus menjadi orang yang sukses, melebihi dari mereka-mereka yang dulu menyakiti kamu. Dan kamu harus menjadi seseorang yang bisa diandalkan, ya. Sehingga membuat orang-orang mereka yang dulunya mungkin membenci kamu, menjatuhkan kamu ya, itu mungkin akan bertekuk lutut di hadapan kamu. Begitulah cara kamu untuk membalas dendam. Sehingga dengan begitu akhirnya kamu bisa merubah diri kamu
apalagi kamu selalu terkoneksi dengan spiritual ya, dan Tuhan selalu menjaga kamu. Nah, disitulah akhirnya cahaya kamu itu muncul. Kamu mulai berkilauan seperti cahaya bulan. Nah, dan akhirnya kamu mulai mencoba untuk membuka hati, membuka koneksi ya. Sehingga akhirnya banyak orang yang pengen masuk ke dalam hidup kamu. Ya. Jadi di saat kita disakiti, di saat kita dikhianati, di saat kita berada di titik terendah, kamu jangan justru malah menyerah, tapi kamu harus bangkit, tunjukkan gitu loh. Nah, di situ nantinya orang-orang mungkin akan seperti kagum, simpati kepada kamu ya. Bahkan mereka ingin seperti kamu, karena tidak hanya kamu saja yang punya masalah di dunia ini. Banyak dari mereka juga punya masalah. Terkadang ya, mereka itu bisa mengatasinya dan bisa menutupinya. Dan bahkan mereka cepat untuk sembuhnya di sini, healingnya gitu loh. Nah, begitu juga kamu. Harusnya kamu juga bisa seperti mereka. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Tapi aku yakin dengan apa yang menjadi mindset kamu di sini, pikiran kamu di sini, itu akan membawa kamu kepada satu kondisi yang sangat baik. Bahkan kamu akan makin bersinar, makin berkilau seperti cahaya bulan, dan banyak diincar. Apalagi dengan karisma kamu nih. Terkadang kamu itu kan suka banyak diam. Nah, ternyata diam kamu itu membuat orang-orang makin penasaran. Diam kamu itu membuat orang-orang kayak pengen terobses sama kamu juga gitu loh. Kayak pengen dekat, tapi gimana caranya ya? Bahkan mereka juga sering nih mantau kamu, stalking kamu ya. Itu cara mereka untuk mencari tahu tentang kamu, pengen dekat dengan kamu gitu ya. Nah, begitu juga yang mungkin di sini tentang seseorang yang berasal dari masa lalu. Nah, orang-orang dulunya yang mungkin sudah meninggalkan kamu begitu saja, itu akan menyesal. Apalagi melihat kamu itu sangat sukses, bahkan sukses dibanding dia yang sudah menyakiti kamu. Ya, itulah yang membuat mereka akhirnya pengen dekat dengan kamu lagi, menyesal, meminta maaf ya. Tapi aku ngelihat kamu seperti pengen membatasi diri dengan hal tersebut. Karena energi-energi negatif yang dulu pernah singgah di hidup kamu, kamu akan bumi hanguskan, kamu akan hancurkan gitu loh ya. Kamu akan basmi. Nah, itulah akhirnya kamu menemukan, kamu percaya dengan kekuatan spiritualnya kamu menemukan jalan di sini. Ternyata benar, apa yang kamu manifestkan ini bisa terwujud. Apalagi di sini kamu punya kekuatan yang cukup luar biasa, karismatik kamu ya. Itu membuat orang-orang bahkan memudahkan semua urusan kamu nih. Mau ngapain juga kamu gitu ya. Itu kayak dimudahkan aja jalannya. Apalagi mungkin di saat kamu dulu terzolimi, di situ kamu mungkin berdoa. Karena doa-doa orang terzolimi itu langsung menembus langit gitu loh. Nah, akhirnya kamu manfaatkan keadaan itu untuk merubah diri kamu. Jadi di saat kita terzolimi, kita jangan kayak mengeluh, kita jangan merasa denial, kita juga jangan merasa terpuruk ya. Tapi manfaatkanlah waktu itu untuk kita berdoa. Karena doa kita di saat kita terzolimi itu akan diangkat. Makanya di sini aku ngelihat kamu akan makin bersinar, kamu akan berkilauan, kamu benar-benar bahkan banyak diincar ya. Yang tadinya satu orang yang mengabaikan kamu, satu orang yang menyakiti kamu, tapi yang akan datang kepada kamu itu mungkin beribu-ribu orang ya. Terkadang sedikit lebay ya. Semoga aja ya. Tapi bisa aja banyak orang yang akan mulai mendekat ke kamu di saat kamu menunjukkan value-nya kamu. Oke? Begitu ya teman-temanku. Aku akan coba cek di sini. Jadi percayalah, kamu akan makin bersinar, kamu akan banyak diincar di saat kamu merubah diri kamu menjadi seseorang seperti ini. Ya. Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar. Kita akan coba cek apa yang terbaca di kartu tarot ini. Oh, Five of Wands. Nah, di sini aku ngelihat ya, banyak ya yang terjadi pada kehidupan kamu. Bahkan di saat kamu sudah mulai bersinar, ini juga terlihat banyak yang akan berkonflik di sini. Ini karena kamu.
Kenapa? Mungkin banyak orang yang memperebutkan kamu di sini, sehingga mereka dan mereka itu berkonflik, saling berkonflik karena pengen dekat dengan kamu. Dan mungkin mereka juga tahu nih, kita bersaing sehat. Ada yang ingin dekat dengan kamu itu mungkin untuk kerjasama, ya, untuk bekerja lah, atau ada yang ingin menjadi pasangan kamu, ya. Sehingga akhirnya karena banyak yang mungkin menyukai kamu, karena tidak hanya satu atau dua, ya, bahkan 3 lebih nih gitu ya, itu mereka jadi berkonflik karena memperebutkan kamu, saling memperebutkan gitu ya. Dan ini sebenarnya cukup berat sih bagi kamu. Nah, di saat kamu menjadi seseorang yang berkilauan, di saat kamu menjadi seseorang yang bersinar dan bahkan banyak diincar, itu bukan malah membuat kamu menjadi santai, enggak. Ini akan menjadi beban bagi kamu. Ya, menjadi beban bagi kamu itu seperti apa? Karena kamu akan menjadi repot, kamu akan menjadi capek gitu ya, melayani orang-orang yang mungkin akan mendekat ke kamu di sini. Jadi kadang serba salah ya. Di saat kita sudah bersinar, berkilauan, diincar ya, di saat kita sudah sukses, itu bukannya aman, justru itu membuat kita merasa was-was gitu loh. Akankah nanti ada yang mulai iri, mulai membenci, mulai ingin menghancurkan, atau bahkan ya mungkin memperebutkan, terobses juga gitu loh. Jadi terkadang kita harus bisa untuk menyikapi kondisi ini ya. Dan aku yakin kamu akan sangat bijak untuk menyikapi kondisi ini. Ya, temperance. Nah, kan benar, kamu bisa untuk menstabilkan keadaan. Kamu bisa untuk menstabilkan kondisi kamu. Di saat nantinya banyak konflik yang terjadi, anggap mungkin ini bukan orang yang konflik ya, tapi ini kamu yang berkonflik. Entah itu konflik kamu dengan teman, konflik kamu dengan diri sendiri, konflik kamu dengan keluarga. Tapi pada akhirnya, kamu akan bisa menstabilkan. Memang sih awalnya berat banget ya, apalagi mungkin konflik ini dengan keluarga ya. Dengan keluarga itu ya banyak sih orang-orang yang terkadang sering berkonflik. Terkadang aku juga seperti itu ya. Tapi ya namanya keluarga ya, kita tidak bisa, harus ada yang saling mengalah ya. Itu cara kita untuk menstabilkan energi kita. Ya, Pack of Cup. Nah, jelas sekali di sini ada seseorang yang merasa sangat beruntung sekali setelah dekat dengan kamu. Mungkin merasa ya, aku berteman dengan kamu, tapi aku kayak dekat dengan kamu itu kayak aku sangat beruntung sekali gitu loh. Apapun yang mungkin aku kerjakan itu menghasilkan. Ada yang begitu, karena energi positif kamu itu membawa mereka juga positif. Nah, sehingga membuat mereka bersemangat, termotivasi, dan melakukan hal-hal yang baik juga. Ya, banyak orang merasa seperti itu. Atau aku juga ngelihat ada seseorang juga yang mulai memfokuskan kamu di sini. Karena mungkin sudah sejak lama nih menyukai kamu, tapi tidak bisa dia dapatkan, tidak terwujud. Kenapa? Banyak hal yang membatasi, banyak yang menghambat. Ataukah dia mungkin yang jauh, atau mungkin kamu yang sudah punya pasangan, atau dia juga yang sudah punya pasangan ya. Tapi di saat dia untuk mencari kamu, ya mencari tahu tentang kamu, akhirnya dia mendengar kamu itu single atau apalah. Nah ini, jadi mulai dia memfokuskan ke kamu. Dia mulai fokus kepada apa yang kamu suka, mungkin hari-hari kamu seperti apa menjadi hobi kamu ya. Dia mau coba untuk mengikuti. Di situ cara dia ya, awal cara dia untuk mendekati kamu di sini. Karena memang kamu itu adalah seseorang yang mungkin banyak dikagumi, bahkan banyak yang dekat dengan kamu. Sehingga akhirnya dia merasa mungkin kayak minder atau gimana gitu ya, kayak nggak pedean gitu ya. Tapi pada akhirnya dia merasa ada connect of one. Dia berhati-hati sekali untuk bertindak. Supaya apa? Supaya kamu itu melihat dia adalah seseorang yang begitu elegan. Ya, ini pengaruh dari karisma kamu, pengaruh dari kilauan cahaya dalam diri kamu, atau diincarnya kamu di sini ya. Ini membuat kamu juga kewalahan. Ya. Nah, tapi aku yakin kamu selalu bertahan di kondisi kamu ini. Di saat kamu nantinya sudah memiliki kestabilan dalam hidup, di saat kamu sudah memang benar-benar makin bersinar, ya, di saat kamu benar-benar sudah banyak diincar, kamu harus mempertahankan kondisi kamu seperti ini. Jangan justru di saat kamu sudah berada di titik teratas gitu ya, kamu turun lagi ke bawah. Mempertahankan itu memang sangat sulit ya, daripada kita mencapainya. Mempertahankan suatu keadaan itu memang sulit banget. Ya, butuh kekuatan, butuh percaya diri gitu ya, butuh doa juga di sini. Oke? Nah, jadi teman-temanku, mungkin inilah
yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Ya, anggap ini sebagai hiburan bagi kamu. Ambil intinya sari-sari dari readingan ini supaya kita bisa termotivasi untuk menjadi lebih baik. Ya mungkin dengan cara apa? Meningkatkan spiritualnya kita, menjadi orang yang baik, lebih positif, begitu ya, dan suka membantu lah, gitu. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.